Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mita Yustiana dari Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim, kalian tahu nggak sih apa itu cuaca? Dan apa itu iklim? Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat atau wilayah yang relatif sempit dengan jangka waktunya pun relatif singkat. Sedangkan iklim itu sendiri merupakan kondisi rata-rata cuaca yang terjadi di suatu wilayah yang relatif luas. Wilayah itu luas dengan jangka waktu yang relatif lama atau panjang. Nah, jadi perbedaan antara cuaca dan iklim ini terlihat pada rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Teman-teman, walaupun antara iklim dan cuaca ini berbeda, tapi unsur-unsurnya itu tetap sama loh. Apa saja sih yang menjadi unsur-unsur cuaca dan iklim? Yang pertama, ada radiasi sinar matahari atau intensitas cahaya matahari. Nah, radiasi ini merupakan suatu proses pemindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa adanya media perantara. Sedangkan kan energi panasnya ini berasal dari sinar matahari ya, jadi dikatakanlah sebagai radiasi matahari. Radiasi matahari ini merupakan unsur yang paling dominan dan paling penting teman-teman. Kenapa? Karena radiasi matahari ini sangat mempengaruhi terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim yang lain. Jadi, semakin banyak sinar matahari, maka semakin banyak pula panas yang diterima oleh bumi. Tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari ini sendiri dipengaruhi oleh sudut datang matahari dan ketebalan awan. Yang kedua, ada lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran ini merupakan suatu periode yang biasanya dinyatakan dalam jam setiap matahari itu bersinar cerah ya teman-teman. Nah, faktor yang mempengaruhi lamanya penyinaran itu sendiri adalah penutupan awan. Jadi, semakin lama penutupan awan, maka semakin berkurang pula adanya penyinaran matahari. Begitupun sebaliknya. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri lamanya penyinaran itu maksimum 8 jam ya per hari. Sedangkan sudut datang sinar matahari itu sendiri merupakan sudut yang dibentuk dari sinar matahari terhadap bidang-bidang yang berada di permukaan bumi. Sehingga sinar matahari yang membentuk tegak lurus dengan permukaan bumi akan menghasilkan sinar matahari yang banyak. Yang ketiga, ada suhu udara atau temperatur. Suhu udara ini sendiri merupakan parameter yang menyatakan panas atau dinginnya udara. Nah, suhu udara ini dinyatakan dalam satuan derajat ya teman-teman, dengan skalanya itu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Dalam suhu udara ini sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada durasi penyinaran matahari. Yang kedua, ada sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, ada relief permukaan bumi. Dan yang keempat, banyak sedikitnya awan. Yang keempat, ada kelembaban udara. Kelembaban udara ini merupakan kondisi uap air dalam udara pada suhu tertentu. Jadi, kelembaban udara ini dapat dikatakan tinggi ya teman-teman apabila suhu udaranya itu rendah. Karena dengan adanya suhu yang rendah, maka uap air yang dihasilkannya pun akan banyak. Sedangkan sebaliknya, kelembaban udara itu dapat dikatakan rendah apabila suhunya itu tinggi. Karena dengan adanya suhu yang tinggi, maka uap air yang dihasilkannya pun akan sedikit. Nah, kelembaban udara ini sendiri dapat dikategorikan menjadi dua ya. Ada kelembaban absolut dan ada kelembaban relatif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelembaban udara, diantaranya adalah suhu, tekanan udara, radiasi matahari, vegetasi, ketersediaan air, dan tingginya suatu tempat. Alat untuk mengukur kelembaban udara ini sendiri ada hygrometer. Yang kelima, ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan berat massa udara yang berada di suatu wilayah. Nah, tekanan dan berat massa ini dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi ya teman-teman. Terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Secara garis besar itu ada 3 ya. Yang pertama, ada ketinggian suatu tempat. Yang kedua, ada suhu udara. Dan yang ketiga, ada kelembaban udara. Jadi, tekanan udara itu dikatakan tinggi apabila pada tempat yang relatif rendah karena jumlah molekul udaranya itu bertambah. Sedangkan pada suatu tempat yang tinggi, tekanan udara itu dikatakan rendah karena
jumlah molekul udaranya itu berkurang. Terdapat alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara. Salah satunya itu yaitu barometer. Yang keenam ada penguapan. Penguapan di sini ada 3 ya teman-teman. Ada evaporasi, ada transpirasi, ada evapotranspirasi. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi atau penguapan merupakan proses penguapan di mana terjadinya perubahan dari cair menjadi gas. Maksudnya di sini adalah adanya pertukaran air yang terjadi di permukaan bebas dari permukaan tanah menjadi molekul uap air di atmosfer. Sedangkan apa sih itu transpirasi? Nah, kalau transpirasi merupakan proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan atau tanaman-tanaman yang berada di permukaan bumi melalui stomata. Sedangkan evapotranspirasi itu apa sih? Dari namanya saja kita sudah mengetahui ya bahwa evapotranspirasi itu merupakan gabungan dari adanya evaporasi dan transpirasi. Jadi, evapotranspirasi ini merupakan jumlah keseluruhan air yang berasal dari permukaan tanah dengan vegetasi yang kemudian diuapkan kembali ke atmosfer karena adanya faktor-faktor iklim dan vegetasi itu sendiri. Jadi, faktor yang mempengaruhi adanya penguapan ini yaitu sinar matahari. Yang ketujuh, ada penutupan awan. Kita ketahui ya bahwa awan itu merupakan kumpulan dari titik-titik air yang melayang-layang di udara dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, secara sederhana, penutupan awan di sini itu merupakan banyaknya awan yang menutupi langit dari sinar matahari. Yang kedelapan, ada kecepatan dan arah angin. Kita ketahui ya teman-teman bahwa angin itu merupakan massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dengan sejajar mengikuti permukaan bumi. Sedangkan kecepatan angin atau yang sering kita kenal dengan velositas gelombang angin itu merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan karena adanya pergerakan angin itu sendiri karena akibat adanya dari perubahan suhu udara. Nah, dan yang kesembilan atau yang terakhir ya teman-teman dari unsur-unsur cuaca dan iklim ini adalah presipitasi. Presipitasi bisa dikatakan sebagai proses jatuhnya air atau kondensasi uap air di atmosfer ke permukaan bumi. Nah, presipitasi ini dapat berupa hujan, embun, dan salju. Terdapat beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi presipitasi ini sendiri. Di antaranya adalah kelembaban udara, suhu udara, radiasi sinar matahari, dan angin. Nah, itulah teman-teman video pembelajaran mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.